Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Atman ini kan intinya hidup manusia. Hanya saja banyak orang yang jalannya kebalik. Harusnya orang itu berjalan ke dalam, menemukan hakikat dirinya dalam Atman. Tapi kebanyakan orang kebalik, jalannya keluar, menjauh dari Atman. Itulah yang bikin Allah gemes. Bikin Tuhan, loh kok gitu ya manusia itu. Sudah disuruh ke bumi, sudah diwanti-wanti, sudah dikasih kebenaran abadi. Kamu silahkan ke dunia, tapi nanti balik lagi ke sini loh ya. Jangan lupa dunia itu cuma mampir sebentar. Kalau orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe. Jangan lupakan jalur pulangmu. Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan lupa jalanmu pulang ya. Cuma manusia selalu begitu. Begitu Nabi Adam mengasih ajaran, Nabi Adam tidak lama pergi, dia nyeleweng, sudah lupa sama jalan kembali. Terus sama Allah, karena Allah sayang ke kita, dikasih Nabi lagi, balik lagi. Oh iya, dulu yang benar yang itu balik. Mungkin zaman Nabi Nuh kembali lagi ke jalan yang benar. Nabi Nuh nggak ada, nggak lama, terus melenceng lagi, dikasih Nabi lagi, terus gitu. Ya kan? Itu kan lama-lama Allah jengkel. Sudahlah, ini yang terakhir, Muhammad. Ya kan, tak kasih Muhammad yang terakhir, ini puncaknya, wis pol. Kalau masih melenceng juga ya hancur-hancuran lah pokoknya. Kiamat sudah kan. Makanya Nabi bilang ya ini era-era terakhir ini. Nah, agama, utusan, kemudian ajaran Nabi, itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman, dari yang di atas, biar kita menemukan yang esensi, menemukan Atman. Kalau di Hindu jalannya ada 4. Yang pertama, Jnana Yoga, jalan pengetahuan. Kalau kamu merasa kapasitas akalmu memadai, ambil jalur ini. Berpikir lewat jalur filsafat. Jalur pengetahuan inilah nanti yang kalau di dunia tasawuf disebut makrifat. Kalian kan selama ini bertanya-tanya, lah kok bisa ya puncaknya peribadatan kok malah makrifat? Makrifat itu kan pengetahuan. Karena memang ada jalur pengetahuan, Jnana Yoga. Cuma ya tidak semata-mata tahu. Tahu yang dalam tanda petik berkonotasi sadar. Dengan tahu terus kamu sadar, oh ya berarti aku ini hanya bagian kecil dari Brahman yang besar. Bahwa aku ini hamba, bahwa aku ini tidak penting, aku ini tidak ada, yang pasti ada hanya Allah. Itu kan tahu sekaligus sadar. Banyak kan yang tahu tapi nggak sadar. Kayak mungkin kalian kan banyak di kepalamu informasi tentang yang baik, yang bagus, yang indah ya, tapi kan nggak bisa jalan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu belum sadar. Kamu tahu kan kalau tahajud itu bagus, indah, misalnya. Kenapa nggak jalan? Ada yang masih rajin tahajud? Nggak ada ya. Dari wajahnya kelihatan. Ayo. Oke. Tahu, tapi kenapa nggak bisa jalan? Kamu belum sadar. Jadi tahu tidak berkorelasi dengan sadar. Jnana Yoga itu tahu yang terus jadi sadar orang dan terlibat dengan kesadarannya. Saya sering bilang bahwa kalau sekedar informasi baik, buruk di kepalamu sudah lengkap. Yang belum adalah kesadaranmu untuk melakukan yang kamu tahu baik dan menjauhi yang kamu tahu jelek.
Makanya Nabi ngajarin doanya kan arinal haqqo haqqon, tapi itu tidak cukup. Juga warzuqna tiba'ah. Karena sekedar tahu itu biasanya nggak mengubah apa-apa. Oke, kamu tahu kan kalau download video dan nonton video yang gitu-gitu jelek? Iya, tahu pasti, nggak perlu tak nasihati, mesti tahu. Tapi kenapa kok ndak jalan pengetahuanmu itu? Ya karena kesadarannya belum keluar. Nah, kesadaran itu bisa dikejar lewat pengetahuan kalau memang kapasitasmu cukup. Namanya jnana yoga. Yaitu nanti persis kayak di sufi, kenali dirimu, pahami posisimu di hadapan Allah, pahami posisimu dalam hidup ini, hubunganmu dengan alam. Kalau sudah ngerti itu, kamu akan sadar bahwa semua yang di sekelilingmu itu tidak penting, sifatnya ilusif. Yang inti adalah Atman tadi, dalam rangka menemukan kesejatian, yaitu Brahman. Nah, itu jnana yoga. Untuk menemukan pengetahuan lewat Atman, jalurnya 3. Yang pertama mendengar, yang ketiga berpikir, yang kedua berpikir, yang ketiga pengalian. Pengalian itu kalau di bahasa filsafat kan semacam proyeksi. Jadi, atau secara logis itu berpikir dalam corak analogis. Kalau mendengar jelas, kayak ngaji ini kan kamu cuma mendengar. Itu juga termasuk laku dalam jnana yoga. Jadi mendengarkan terus sadar, iya ya. Nah, waktu ustadznya ngomong terus kamu mantuk-mantuk, astagfirullah, aku kok kayak gitu ya. Ah, itu kan laku juga loh, jangan salah. Meskipun sudah keluar yang balik aslinya. Tapi kan lumayan ada yang disentuh oleh ustadzmu. Nah, itu mendengar, dia jadi laku. Ada baiknya orang-orang yang gampang menyentuhmu, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang gampang nyenggol kamu, bolak-balik kamu dengarkan senggolannya biar kamu ingat terus. Entah ustadz siapa, guru siapa yang menurut kamu orang ini bisa menyentuh. Mungkin di TV boleh, nggak di TV boleh, atau buku juga boleh, atau tokoh siapa juga boleh. Nggak usah apatis, ala ustadz di TV itu ustadz abal-abal semua, apa? Ya nggak usah gitu. Sopo ngerti dari yang abal-abal itu kamu dapat sesuatu yang luar biasa, kan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak cocok, tapi jangan menjelek-jelekkan. Tradisi kita kan sering gitu. Kalau nggak cocok terus dijelek-jelekkan. Biasa aja, orang nggak suka, orang nggak cocok, tapi jadi nggak biasa kalau kamu terus menjelek-jelekkan. Nah, mendengar, ya kan? Kalau bahasa Qur'annya mau'idhah hasanah. Jadi ada level yang memang harus dikasih mau'idhah hasanah. Yang kedua, ini yang sangat cerdas, jalurnya para filosof, kontemplasi, berpikir sendiri, muhasabah, tafakkur. Jalur kedua. Yang ketiga, pengalihan. Pengalihan itu semacam hikmah, berpikir analogis, memahami diri dari berbagai perspektif. Mendengar, berpikir, pengalihan. Kenapa harus ada yang ketiga disebut? Karena kadang-kadang kita siap yang kedua tapi nggak siap yang ketiga. Kamu siap memahami dirimu dari perspektif dirimu sendiri, tapi dari perspektif orang yang nggak suka kamu nggak siap. Begitu ada orang ngeritik kamu misalnya, kamu sekarang kok alay sih, lebay banget kalau ngomong, wah kamu mesti marah kan? Nggak siap kamu dibilangin gitu. Berpikir pengalihan itu, kamu coba, seandainya aku, kok bisa ya dia ngomong aku lebay, itu coba deh dari perspektifnya dia. Oh, jangan-jangan memang aku lebay. Itu berpikir semacam analogis, ngambil multi perspektif untuk memahami dirimu. Karena selama ini kamu memahami dirimu itu mono, stereo aja enggak.
Ya kan?